Oke guys, ketemu lagi sama Rumah Kita Channel. Kali ini kita lagi di Danau Sentarum dan di belakangku ini ada rumah dengan tipe 120 tunggal. Kayak gimana dalamnya? Karena rumah ini kalau lihat dari catatannya banyak banget nih bonus-bonusnya. Apalagi lokasi di Dansen nih. Ini lokasi yang jarang dicari tapi sekali ada pasti banyak yang pengen beli. Yuk sama-sama kita lihat. Oke guys, ini dia fasad rumahnya. Wah, kalau banyak yang tanya kenapa sih di Pontianak kayaknya banyak banget yang pakai fasad-fasad kayak gini. Emang fasad kayak gini tuh yang lagi ngetren guys sekarang ya. Fasadnya tuh minimalis, terus dikasih kanopi gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen sebuah fasad yang mungkin lebih mewah lagi atau bisa, ini bisa, masih bisa diatur teman-teman ya. Dari tanah kosong itu kita bisa minta developer untuk bangun fasad sesuai dengan keinginan teman-teman. Karena di sebelah sana tuh teman-teman ya, itu masih ada kita. Masih ada. Oke, kita lihat dulu ya untuk rumahnya. Tipe 120 tunggal, lokasi eksklusif nih di Danau Sentarum. Dia udah ada security 24 jam. Tanahnya sendiri ini bukannya lebar di 11,5 kali 20 meter. Tapi untuk area carportnya ini juga bisa kita lihat ya. Kalau mungkin di beberapa unit sebelumnya ada yang buang area carportnya lebih lebar. Kalau ini area carportnya cukup 5 meter aja. Yang penting mobil-mobil kayak Avanza, Innova itu udah bisa kesimpan ya teman-teman. Pagarnya ini double rail teman-teman. Bisa lihat tuh double. Jadi ini bisa didorong. Kalau teman-teman mau taruh mesin juga masih bisa memungkinkan ya. Jadi bisa otomatis. Nah kalau untuk kanopinya sendiri ini modelnya kayak gini teman-teman. Ya, dalamannya atasnya spandek dengan baja ringan. Kalau teman-teman mau lihat tuh. Nah ini yang aslinya. Rangkanya. Nah, nanti setelah dipasangin WPC jadi makin cantik. Jadinya bakal kayak begini teman-teman. Ya, enaknya kalau punya kanopi kayak gini itu teman-teman ya. Artinya apa? Dia kita taruh mobil di bawah juga nggak kepanasan. Terus view dari rumahnya itu jadi lebih cantik. Karena kalau WPC itu kan punya khasnya dia warna-warnanya cakep ya teman-teman ya. Nah, untuk parkirannya sendiri nih seperti ini teman-teman lihat. Udah ada bak air depan. Ya, dan yang aku suka sebenarnya di parkiran ini salah satu variasi dindingnya nih. Dia pakai kamprot di sebelah sini teman-teman. Dia pakai kamprot dan pakai lampu bulat. Pakai lampu bulat gitu ya. Sebenarnya agak sedikit kontras ya dengan bentuk rumah yang lebih persegi. Kalau memang mau pakai lampu yang bulat ini, mungkin boleh ke rumah yang lebih curve. Tapi kalau misalnya teman-teman memang cocok dengan lampu seperti ini, bisa. Kalau mau diganti juga masih bisa. Ini pakai kamprot nih. Tuh. Dan kamprotnya ya, menurut aku nggak terlalu kasar ya. Dibanding yang kasar banget gitu, bahkan ada yang kasarnya bener-bener kayak mentah gitu ya teman-teman ya, bener-bener tajam sekali gitu. Dan di bagian sini udah ada bak air bawahnya, teman-teman udah mendapatkan satu bak air bawah. Dia udah dilengkapi sama keramik juga di kanan kirinya, jadi overall ini cukup luas ya. Finishingnya juga mulus teman-teman ya, pakai warna putih, terus dikasih line-line hitam supaya lebih manis lagi. Kombinasinya dengan warna abu juga ternyata pas ketemu sama langit tuh cantik loh teman-teman. Nah ini cukup bagus ya, dan aku nggak nyangka ini juga perlu dipertimbangkan sama developer. Kalau di Pontianak tuh ya teman-teman ya, langitnya itu kan biru gitu ya. Bagaimana cara kita memadukan supaya warna rumah kita tuh jadi cakep. Nah ini salah satu yang cakep nih. Ya jadi ini catatan ya buat teman-teman yang lagi cari-cari warna ya. Putih ketemu coklat, ketemu biru langit, atau ketemu hitam, dan ketemu lighting seperti ini bakal bagus banget ya. Di samping ada pintu besar, ini menuju ke belakang teman-teman. Nanti pintunya juga teman-teman udah dapat. Kalau nggak suka model gini masih bisa custom. Ini ada jalan menuju ke dapur belakang. Ya, kalau menurut aku sih sebenarnya jalannya sebenarnya nggak usah terlalu sebesar ini ya. Tapi bisa mungkin bangunan masih bisa cari lebih lebar segini lagi ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngelebarin bangunan, artinya kan udah di atas 120, ya nggak? Bener nggak? Ya kan? Tapi kalau teman-teman memang cocok di 120, silakan. Kalau teman-teman mau lebarin yang dari tanah kosong, teman-teman tuh bisa trap tuh, atau teman-teman bangun habis aja. Cuma kalau habis artinya rumah teman-teman nggak jadi tunggal gitu, ya kan? Nah, oke, kita lihat lagi ke bagian dalamnya. Ini bagus ya, levelnya tinggi. Jadi masuk dari sini kita naik satu tangga, 1, 2. Ini udah enak banget. Dan kalau teman-teman lihat di sebelah sini, dia pakai kusen warna putih ya teman-teman ya. Putih, terus di sini aluminium. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen lebih kontras ya, hitamin aja semua. Sebelah sini juga hitam, kasih aluminium. Itu teman-teman bisa custom. Jadi untuk unit yang belum bangun ya teman-teman ya, teman-teman pengen custom mungkin jendelanya, mungkin pintunya atau kanopinya, itu masih bisa banget ya. Kalau saran aku teman-teman ikutin hitamnya gitu, supaya nanti ini hitam ini kenapa belang ya, tapi nggak apa-apa, overall ini bagus sesuai selera ya teman-teman. Oke, ini kita lihat lagi untuk lantainya, granit 60x60 nih, motif sambung menyambung dengan line up hitam di bagian tengahnya supaya kelihatan tegas. Nah kalau line up ini sebenarnya kenapa sih teman-teman? Line up ini sebenarnya susah loh, karena kalau ngebuat ini kita harus benar-benar yakin kalau ruangan kita tuh lurus.
kalau ruangan teman-teman nggak lurus, nggak simetris gitu ya, pembuatan line up ini akan jadi jelek ya. Jadi kalau teman-teman mau buat line up, pastikan ruangan teman-teman tuh memang benar-benar lurus gitu ya. Nah, oke, kita lihat lagi untuk granitnya sambung nyambung, dan ini ada bonus backdrop nih. Asik nih. Haha. Ini ada bonus backdrop ruang tamu yang cakep ya. Terus di atasnya ada variasi plafon yang cukup cantik. Sebenarnya dengan bonus kayak gini aja ya, ini wah udah seneng banget ini. Ya teman-teman ya, siapapun yang beli, aku juga kalau beli ya udah seneng banget. Tapi yang jadi fokus aku ini adalah kombinasinya. Ya, seperti di video-video aku sebelumnya, aku selalu bilang ya, kalau teman-teman mau pakai warna putih, line-nya kasih gold, cakep. Nah ini gold nih, gold cakep ya teman-teman. Tapi dia berani juga memainkan kombinasi antara warna batu alam dan kayu. Ini semua nih, wall panel semua nih teman-teman. Tuh, yang ini kasar, ini motifnya batu alam gitu. Kalau teman-teman lihat, kelihatan nggak? Tuh. Nah, yang sebelah sini sama batu alam, ya, tapi abu-abu lebih glossy. Terus ketemu lagi sampingnya dia kasih warna yang kayu. Ini ya keren banget ya teman-teman ya. Tuh, terus di sebelah sini dia kasih kisi-kisi, dan sebelah sini kasih kaca. Ya, dan terus di sudut ya dia kasih ini kayak untuk sikunya teman-teman. Tapi bukan dari bahan yang kayu, dia kasih bahan yang sama kayak kaca. Jadinya cakep, iya nggak sih? Jadi buat teman-teman yang mungkin ada inspirasi mau dibuat kayak begini, ya jangan ragu, ini memang udah cakep banget. Dan kelebihannya adalah rumah ini tuh punya plafon yang cukup tinggi teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa di atas saya pengen kasih lampu gantung, bisa-bisa aja. Bisa banget malah ya, bukan bisa-bisa aja, bisa banget malah. Ini nanti jadinya bisa jadi cakep. Oke, ruang tamunya overall cukup ya untuk taruh sofa 321, untuk taruh TV sekalipun di sebelah sini itu masih bisa banget. Sekarang kita lihat ke area ruang keluarganya. Oke, ruang keluarganya ini damping langsung dengan area ruang makan, dan khusus di rumah ini teman-teman udah dapat bonus kitchen set. Ya, tapi kita lihat dulu di sini teman-teman dapat backdrop. Nah, backdropnya ini manis. Teman-teman bisa pasang TV di sebelah situ. Yang aku suka adalah kombinasi warnanya ini udah pas. Udah pas. Dindingnya kan putih basicnya ya teman-teman ya. Terus dikasih WPC yang warna coklat. Terus dikasih tengahnya lagi wall panel yang warna coklat motif kayu. Ya, ini memang benar-benar jadinya cakep sih. Cakep banget, teman-teman. Ya, cuma kalau teman-teman mau lebih mewah lagi, teman-teman mungkin bisa kasih penambahan lampu lighting seperti LED seperti yang di samping. Kalau yang ini bawaan dia nggak ada. Ya, kabinet bawah juga udah dapet. Asik sih ya. Coba kita lihat ya. Ini kabinet. Oh, ini buka, bukan tarik. Buka ke depan dia. Nah, oke. Cakep ya. Di sini juga buka. Kalau yang ini apa nih? Kita lihat ya. Ini juga buka sama teman-teman. Ya. Nah, jadi buka-buka kayak gini enak ya, teman-teman ya. Nah, oke. Kita lihat lagi di sebelahnya berdampingan sama ini jendela. Ini bisa dibuka. Jadi kalau ini dibuka ya, teman-teman. Kita coba ya. Kita coba buka nih, teman-teman. Ini kan bisa buka semua nih. Nah, setelah dibuka, penampilan dia jadi lebih cantik. Oh, jadi lebih terang. Jadi lebih terang. Cuma ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada TV atau elektronik, kayaknya kalau kebuka kayak full kayak begini, ini agak rentan. Ya, saran aku sederhana aja, teman-teman pindahin pintunya agak ke sini. Agak ke samping sini aja, agak jauh sedikit. Ya, jadi terus teman-teman buat kaca matinya itu di sebelah samping sini. Matikan di sini. Tujuannya apa? Supaya kalau misalnya dia hujan, dia nggak langsung tempes tuh ke arah elektronik. Karena ini kalau teman-teman taruh TV akan jadi masalah, ke depannya akan jadi lembab gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lebih aman lagi, tetap mau bukan seperti ini, bisa teman-teman buat kanopi full di atas, ditutup di samping. Jadi nanti kalau ini kan posisinya tidak ada kanopi ya. Tuh nggak ada kanopi, tuh jadi angin, udara semua langsung masuk. Lebih baik teman-teman nanti pakai kanopi skylight. Skylight ada nanti di belakang rumah, kita lihat ya. Oke, kita lihat dulu untuk kamar anaknya. Kamar anaknya ini ada dua ya teman-teman ya. Ini satu, oke, ukurannya cukup oke ya, cukup lebar teman-teman. Terus ini kamar anak yang kedua, sama kurang lebih teman-teman. Udah punya jendela juga, dan ini WC-nya. Nah, kalau WC-nya ini manis adalah yang aku suka nih teman-teman. Tadi pas aku ngidupin ya, ini tuh ada tombol exhaust-nya. Jadi kalau ini ditekan exhaust-nya hidup. Biasanya beberapa developer suka nyatuin antara exhaust sama lampu. Jadi kalau teman-teman mau pisahin antara exhaust sama lampu, ini akan lebih enak lagi. Karena mungkin nggak selalu kita butuh pakai exhaust terus ya, iya kan? Kalau cuma WC cuma itu exhaustnya nyala, ya lumayan juga ya teman-teman ya. Nah, udah ada exhaust, udah ada lampu, ada jendela samping, jadi sirkulasi udara di WC ini juga menurut aku akan sangat oke. Dan yang aku suka nih ya, nih dia sampai ngebuat ada 3 cekungan di sini, 1, 2, 3. Jadi buat teman-teman yang suka nih simpan facial wash, shampoo segala macam ya, atau dan lain-lain, teman-teman bisa taruhnya di atas itu.
Nggak perlu beli gantungan yang ngebor ini lagi, nggak perlu. Jadi dinding teman-teman akan jadi clean, bersih gitu ya. Oke, kita lihat ke area kamar utama. Nah, kalau kamar utamanya sendiri, asik. Ini kamar utamanya besar. Mau jadi tempat kerja, belajar, main ya, nonton bareng anak dan keluarga, ini bakal jadi nyaman banget. Kasur king masuk ya, bahkan sampai 2 king yang masuk, saking luasnya ya. Kamar mandinya juga kalau yang ini dikasih aksen kayu. Dikasih aksen kayu sama dia, modelnya model kayu ini, granit lantai teman-teman, kisaran 15 kali 60 ya. Disusun bagus nih, cakep ya. Jadi kayak villa-villa gitu. Nanti kalau ada teman-teman pasang showernya, wastafel juga pakai granit yang seperti ini, wastafel batu. Cakep ya, overall nih cakep. Oke, terus kita coba lihat lagi ke bagian luarnya. Ini bagian luar nih salah satu yang cukup vital ya teman-teman ya. Artinya suka banget orang-orang eksplorasi di sini ya, karena sesuai dengan kebutuhan. Nah kalau di sini ini udah dapat kitchen setnya. Kitchen setnya warnanya abu coklat ya. Yang aku suka sebenarnya di sini ini loh teman-teman. Ini loh nih, penggunaan granit 60 kali 60. Ini 60 kali 60 kan ya? Iya 60 kali 60. Yang dia motifnya itu tuh kayu glossy. Jadi kayaknya tuh asik gitu teman-teman ya. Taruh makanan atau kita yang suka foto-foto makanan, foto di sini bakal asik. Tinggal matiin lampunya aja, kasih lighting sedikit dari samping atau dari atas, udah jadi cakep gitu. Ya, tuh. Terus udah dapat ini juga. Udah dapat bak cuci piring. Ini lemarinya, kita coba buka. Oh, dia bukaannya dari mana nih? Oh, dari bawah. Oke, dari bawah nih teman-teman ya. Udah dikasih tempatnya kayak gini. Ini bisa buka juga? Nggak bisa, ini mati 2. Oh, oke teman-teman. Kayak gini ya. Jadi untuk bukannya udah cukup praktis dan enak ya, teman-teman. Terus di sebelah sini juga sudah ada lemari bawahnya, di sini ada lemari atasnya. Ya aku suka dari sini kok kerasanya dia nggak terlalu tinggi ya, teman-teman ya. Jadi buat kita yang orang Indonesia, orang Asia gitu ya, yang tinggi 160, 170 atau 180 pun akan sangat nyaman dengan bukaan kabinet yang gini, nggak terlalu tinggi. Karena kan kalau kabinet, kalau kita yang biasanya aku pergi ya cukup tinggi ya, mungkin beda sekitar 20 cm lebih naik daripada ini, tapi kalau ini lebih rendah. Jadi kita pas pegang nih ya, pas pegang begini enak gitu ya. Kalau yang atas sih nggak usah ditanya, ini pasti butuh tangga ya teman-teman ya, karena ini untuk simpan barang. Nah kalau kulkasnya sendiri di sini pakai size yang mungkin kulkas 2 pintu yang agak kecil ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang lebih istimewa lagi ya, teman-teman bisa 2 pintu tuh ngelebarin ini aja. Ini tinggal dilebarin aja teman-teman ya. Kalau di sebelah sini teman-teman bisa gunakan juga untuk tempat taruh galon, sini mungkin taruh microwave atau segala macamnya, kebutuhan dari teman-teman semua ya. Oke, kita lihat lagi untuk di sini juga enak ya view-nya. Dari belakang ke depan tuh teman-teman bisa lihat nyaman banget ya. Jadi kalau misalnya kita ke kanan ke kiri lihatnya, oh udah enak banget ya. Oke, kita lihat bagian belakang, ini ada tempat untuk cuci jemur, udah disiapin pipanya. Ini pipa cucian, mesin cuci segala macam, cuci enak di sini. Terus teman-teman kalau bingung mau jemur di mana, menurut aku ya teman-teman bisa jemur di samping sini atau di sini juga bisa ya. Kalau teman-teman mau area dapur basah di sini kan belum ada, teman-teman mungkin bisa taruh di bagian belakang nih, tinggal buat tambahan aja. Ini juga udah cukup cantik. Nah ini aku bilang ya, skylight teman-teman, kalau mau buat di samping ini juga boleh, supaya kalau hujan dia nggak terlalu tempias ke dalam teman-teman. Oke, kita lihat lagi jalan sampingnya. Jalan sampingnya enak nih, lebar banget ya. Jadi kalau buat suka bercocok tanam, kalian akan punya space kalian sendiri di sebelah samping untuk tanam-tanam di sebelah sini. Jadi udah tinggal tanam, udah tinggal belanja ya teman-teman ya. Berapa sih? Banyak yang tanya, kalau belanja nih kayak begini habis berapa? Itu sesuai kebutuhan teman-teman ya, karena ada yang bisa ngabisin banyak, ada yang lebih suka cocok tanam dengan tanaman yang diperbanyak, diproduksi sendiri ya, atau misal diperbanyak sendiri, nggak harus beli gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah ini dia keluarnya, kita langsung sampai ke area bagian luar, carportnya teman-teman. Jadi ini enak ya, mungkin kita kotor-kotor mau cuci-cuci ke samping bisa langsung ya, nggak harus masuk lewat pintu depan, atau misalnya kita nggak mau ngeganggu anak kita yang udah tidur, kita bisa lewat belakang langsung ke area kamar utama gitu teman-teman. So terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Support aku terus dengan klik like, subscribe, dan share channel ini untuk teman-teman kamu yang lagi cari rumah atau yang lagi home decor, untuk pasangan kamu supaya inspirasinya jadi makin nambah, dan juga rumah impian kamu jadi segera terwujud. Sampai ketemu. Buat kamu yang pengen beli rumah bisa langsung kontak aku juga di 0819 3390 3888.